Halo Bapak Ibu Guru PAUD di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih merasa pusing sama aturan dana operasional sekolah? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini, yuk kita kupas tuntas Juknis atau petunjuk teknis Dana BOS PAUD 2026. Ini bakal jadi panduan praktis biar kita semua bisa kelola dana sekolah dengan lebih percaya diri dan pastinya tepat sasaran. Nah, pertanyaannya sekarang, Juknis baru ini apa sih artinya buat sekolah kita sehari-hari? Anggap aja obrolan kita kali ini sebagai peta jalan buat Bapak atau Ibu dalam mengelola bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOS. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal urai tuntas semua yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang Juknis BOS PAUD 2026. Mulai dari gimana cara dapetin dananya, merencanakan anggarannya, cara membelanjakannya dengan benar, sampai gimana cara lapornya. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, jadi landasan hukumnya itu ada di Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2016. Tujuannya simpel banget kok, biar setiap rupiah yang dikelola itu benar-benar efektif, bisa dipertanggungjawabkan, dan yang paling penting nih, bisa meningkatkan kualitas pendidikan buat anak-anak didik kita. Nah, ini biar pertanyaan paling dasar ya kan? Sekolah saya berhak dapat dana nggak ya? Nah, Juknis baru ini ngebagi dananya jadi 3 jenis. Penting banget nih buat kita pahami mana yang pas buat sekolah kita. Oke, yang pertama, ini yang paling umum ya, namanya dana BOP PAUD reguler. Anggap aja ini jantungnya operasional sekolah. Dana inilah yang dipakai buat semua kebutuhan sehari-hari, mulai dari alat tulis sampai kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, yang kedua, ada dana BOP PAUD kinerja. Nah, kalau yang ini, anggap aja kayak bonus atau reward. Dana ini diberikan buat sekolah-sekolah yang kinerjanya keren banget dalam meningkatkan mutu pendidikan. Semacam insentif gitu, biar makin semangat berprestasi. Dan yang ketiga, ada dana BOP PAUD afirmasi. Nah, dana ini tuh khusus banget dialokasikan untuk membantu sekolah-sekolah yang beroperasi di daerah-daerah khusus. Tujuannya mulia banget, biar semua anak dimanapun mereka berada bisa dapat akses pendidikan yang sama baiknya. Oke, sekarang kita kerucutkan ya. Kita fokus ke dana reguler, karena ini yang paling banyak diterima sekolah. Terus syaratnya apa aja sih? Yuk kita bedah bareng-bareng pasal 5. Oke, ini dia checklistnya. Ada 5 syarat yang wajib dipenuhi. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, sekolah wajib punya NPSN, nomor pokok sekolah nasional yang valid di Dapodik. Kedua, dan ini penting banget, data di Dapodik itu harus selalu up to date ya, paling telat tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya. Ketiga, izin operasionalnya harus aktif dan terdata juga di Dapodik. Keempat, wajib punya rekening atas nama sekolah ya, bukan rekening pribadi. Dan yang kelima, sekolahnya bukan satuan pendidikan kerjasama. Nah, kalau kelima poin ini udah centang hijau semua, artinya kita udah selangkah lebih dekat. Oke, setelah syaratnya aman, kita masuk ke tahap berikutnya, perencanaan. Disinilah rencana kegiatan dan anggaran sekolah, atau yang kita kenal sebagai RKAS, jadi kitab sucinya kita. Gampangnya gini deh, RKAS itu ibarat blueprint keuangan sekolah buat 1 tahun ke depan. Disinilah kita nulis semua rencana kegiatan plus butuh duit berapa buat masing-masing kegiatan itu. Ingat ya, perencanaan yang matang itu kunci sukses pengelolaan dana. Nah, pas lagi nyusun RKAS, ada 5 prinsip nih yang harus jadi pegangan kita. Anggap aja ini jiwanya, bukan cuma sekedar aturan. Dana harus fleksibel, artinya disesuaikan sama kebutuhan unik sekolah kita. Terus efektif, harus ngasih hasil nyata. Efisien, hasilnya maksimal tapi biayanya minimal. Akuntabel, ya harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan terakhir, transparan, terbuka buat semua pihak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Bagian praktisnya. Duitnya boleh dipakai buat apa aja sih? Paham bagian ini tuh kunci banget biar kita bisa bikin RKS yang rinci dan pas. Yuk kita lihat aturan main alokasinya di pasal 38. Ada beberapa batasan yang penting banget buat dicatat. Pertama, buat bayar honor itu ada pagunya, nggak boleh lebih dari 40%. Kedua, buat pemeliharaan sarana-prasarana maksimal 20%. Nah, yang ini tolong digarisbawahi ya, minimal 5% dari total dana itu wajib dialokasikan buat beli buku dan ngembangin pojok baca. Ini investasi langsung loh buat literasi anak-anak kita sejak dini. Terus, sisa dananya buat apa? Wah, ini bisa macam-macam banget. Bapak Ibu bisa pakai buat beli alat permainan edukatif atau AP yang baru, nyiapin bahan ajar yang seru, bikin kegiatan praliterasi, bahkan bisa loh buat biayain pertemuan sama orang tua untuk diskusi perkembangan anak atau melakukan kunjungan ke rumah murid. Fleksibilitasnya luas banget, jadi ini benar-benar dukung kreativitas kita dalam mengajar. Oke, setelah belanja, kerjaan kita belum selesai. Ada tahap terakhir yang super krusial, pelaporan.
Ini penting banget buat nunjukin akuntabilitas kita dan biar dana tahun depan cair lancar. Yuk kita lihat aturannya. Nah, tolong dicatat ya, ada 2 tanggal keramat nih. 31 Juli itu buat laporan tahap pertama, dan 31 Januari tahun depannya buat laporan keseluruhan. Ingat ya, jangan sampai telat. Karena kalau telat, bisa-bisa penyaluran dana berikutnya jadi terhambat. Jadi, disiplin waktu itu kunci. Biar makin jelas, yuk kita sandingkan mana yang boleh dan mana yang dilarang keras. Bayar honor guru, beli buku, perawatan ringan gedung, boleh banget. Tapi, transfer dana ke rekening pribadi, bangun gedung baru, apalagi buat bayar kebutuhan pribadi, itu haram hukumnya. Dan satu lagi yang sering ditanyain, jangan sewa aplikasi pelaporan ya, karena sistemnya udah disediain gratis sama kementerian. Paham apa yang dilarang, itu sama pentingnya dengan tahu apa yang dibolehin. Sebagai penutup, yuk kita kembali ke prinsip utamanya, fleksibilitas. Walaupun aturannya ada, Juknis ini tuh sebenarnya dirancang buat ngasih kita keleluasaan, biar kita bisa pakai dana sesuai kebutuhan nyata di sekolah masing-masing. Karena pada akhirnya, tujuannya cuma satu, memberikan hasil belajar yang terbaik buat setiap anak didik kita. Nah, setelah dengerin semua ini, kira-kira apa nih satu hal pertama yang bakal Bapak atau Ibu perbaiki di RKS tahun ini?